Halo guys, kembali lagi di Babysik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Ya, kali ini Kak Edi akan ngebahas materi lanjutan dari daur-daur yang kemarin itu guys, yaitu daur biogeokimia ya. Nah, daur biogeokimia ini salah satunya yang kakak bahas tentang yang daur karbon dan oksigen. Ini merupakan daur keempat yang kakak bahas ya. Yang sebelumnya udah kakak bahas daur nitrogen, daur fosfor, daur sulfur. Nah, kali ini kakak ngebahas tentang daur karbon dan daur oksigen. Kenapa digabung? Karena mereka berhubungan antara CO2 dengan oksigen gitu guys ya. Yuk langsung aja kita masuk ke bagian pembahasan. Ini bagian yang ribetnya, kalau ini yang bagian skematisnya gitu ya. Kalau yang bagian ribetnya itu nggak usah dipikirin ya. Yang namanya organisme yang bisa fotosintesis maka dia akan menghasilkan oksigen. Gitu ya, kayak alga laut. Alga itu kan dia punya pigmen fotosintetik sehingga dia bisa fotosintesis dan dia bisa melepaskan oksigen melalui proses fotosintesis. Sama juga dengan tumbuhan, ini ada tumbuhan, dia bisa fotosintesis sehingga dia melepaskan O2 gitu ya. Nah, tapi dia juga bisa menarik CO2 dari atmosfer untuk apa? Untuk bahan fotosintesis. Fiksasi CO2 untuk apa? Mengikat CO2 di atmosfer untuk proses fotosintesis. Sama ini juga sama. Alga laut itu bisa melepas O2 dan juga mengikat CO2 untuk proses fotosintesis. Nah, tumbuhan kemudian hewan, manusia ini bisa didekomposisi, ini kurang ya panahnya ya. Ini tumbuhan herbivore, manusia bisa mati kemudian dibuat menjadi jasad mati. Kakak tambahin ya, ini herbivore ke sini ya, jasad mati manusia juga. Nah, itu bisa digunakan untuk sebagai sumber senyawa karbon di alam dan nanti bisa digunakan sebagai bahan bakar fosil gitu ya. Nah, ini tumbuhan akan menghasilkan O2 dan O2-nya akan dipakai oleh hewan dan manusia. Sama, hewan dan manusia juga akan melakukan proses respirasi selama hidupnya, dan selama proses respirasi berlangsung, manusia dan hewan akan mengambil oksigen. Oksigennya diambil dari hasil fotosintesis yang tumbuhan, dan kemudian mereka, hewan dan manusianya, akan melepaskan karbon dioksida lepas ke udara gitu kan ya. Dan yang melepas karbon dioksida juga bukan cuma hewan dan manusia, tetapi juga ada industri, misalnya kayak pabrik-pabrik gitu ya. Next, itu simple. Kalau yang skematisnya lebih enak lagi kalau kita lihatnya ya. Jadi di sini ada atmosfer. Atmosfer ini maksudnya di atmosfer ya, di udara ya. Bakteri. Bakteri itu akan menghasilkan gas buangan berupa CO2 ya. Sama juga hewan. Hewan manusia juga akan melakukan respirasi sehingga menghasilkan CO2. Tambahin lagi nanti pabrik di sini ya. Tumbuhan. Kalau tumbuhan ini bisa keluar masuk. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan oksigen ke atas dan menarik CO2 dari atas untuk ditarik ke dalam tubuhnya untuk proses fotosintesis. Nah, kalau bakteri, tumbuhan, hewan, manusia udah mati, maka akan dekomposisi atau diuraikan dan akan dihasilkan sumber senyawa karbon. Sumber senyawa karbon ini akan mengendap di bagian dasar lautan dan akan menjadi calon bahan bakar fosil. Selanjutnya bahan bakar fosil ini akan menjadi kayak BBM atau BBM ya, yang untuk menggunakan bahan bakar kendaraan. Nah, nanti bahan bakar kendaraan itu akan menghasilkan CO2 kembali kan, sehingga bahan bakar fosil ini secara nggak langsung akan kembali lagi ke udara lewat proses pembakaran di alat transportasi kayak motor dan mobil gitu ya. Jadi daur karbon dan oksigen ini merupakan salah satu materi yang sangat simpel karena cuma bolak-balik aja. Kalaupun ditanya dia prosesnya, kalau proses yang ini kan tahu dong ya, tumbuhan menghasilkan apa ke atmosfer, menghasilkan O2. Berarti kenapa ini? Ini fotosintesis. Ini juga fotosintesis, yaitu fiksasi CO2 dari atmosfer untuk proses fotosintesis. Kalau yang ini, hewan dan manusia menghasilkan karbon. Apa itu? Berarti itu adalah respirasi, ya kan? Ini juga respirasi, tumbuhan menghasilkan oksigen dan digunakan oksigennya untuk kehidupan bakteri dan hewan dan manusia, gitu. Ini soal UN Biologi 2016 ya. Jadi coba diamati lagi. Oke, menurut KD cukup sekian. Ini nggak ada yang susah di materi daur karbon dan oksigen ya. Cuman bolak-balik aja dan masih bisa pakai logika ya. Konsepnya cuman fotosintesis sama respirasi, satu lagi dekomposisi gitu ya. Oke, silakan bagi kalian yang belum berlangganan, silakan klik tombol subscribe dan klik tombol like, dan silakan tinggal komen di bawah jika kamu ada pertanyaan atau masukan yang cukup penting supaya KD bisa jawab pertanyaan kamu. Bye bye.